Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat hidayahnya kita dapat belajar dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan memperkenalkan diri, saya di sini Irgi Muhammad Ridwan dan ada anggota kelompok Pauji Alian Risa Sintia Wijaya dengan materi sumber daya insani, mata kuliah manajemen bisnis syariah. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama SDM dalam Islam, yang kedua potensi dasar manusia, yang ketiga kerja komitmen kesuksesan, yang keempat motivasi kerja, yang kelima produktivitas kerja, yang keenam berhijrah, yang ketujuh berubah. SDM dalam Islam. Nah, sumber daya manusia itu adalah tenaga, kekuatan, kemampuan yang dimiliki oleh seorang berupa daya pikir, daya cipta, karsa dan karya yang masih tersimpan dalam dirinya sebagai energi potensial yang siap dikembangkan menjadi daya berguna sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Nah, adapun potensi dasar manusia, potensi manusia dapat diklasifikasikan kepada potensi jasmani dan potensi rohani. Potensi rohani manusia itu dari 4 unsur pokok, yaitu ada roh, kolbu, nafs, dan akal. Nah, adapun kerja, komitmen, kesuksesan. Komitmen adalah keyakinan, mengikat begitu kuatnya, membelenggu semua hati nurani dan menggerakkan perilaku seorang ke arah tertentu atau itikad. Nah, komitmen kerja Islam tentunya harus ada kemauan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam aturan Islam. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita memiliki komitmen di dalam kerja gitu, khususnya dalam diri kita, nah kita itu akan menjadikan sebagai karyawan yang muslim gitu, percaya bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu adalah bentuk ibadah. Nah, dengan begitu apa yang kita kerjakan itu tidak akan rugi karena sudah diniatkan dengan ibadah, walaupun kita capek ataupun kita lelah gitu kan, ya kalau niatnya ibadah jadi lillah. Melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan sebelumnya, selanjutnya ada motivasi kerja. Dalam Islam, kerja merupakan kegiatan pokok dari aktivitas kegiatan kemanusiaan yang dapat dibagi menjadi sejumlah dimensi, yaitu pertama ada dimensi fisiologis. Dimensi ini mengandung bahwa manusia bukanlah mesin. Yang kedua ada dimensi psikologis, yaitu dengan demikian bekerja juga merupakan upaya mengembangkan kepribadian. Ketiga ada dimensi ikatan sosial dan kelompok. Seseorang akan memperoleh teman-teman, tempat berkumpul, berdiskusi dan menghalau kesepian. Dan yang keempat ada dimensi kekuasaan ekonomi. Kekuasaan dan wewenang selalu ada. Pekerjaan merupakan mata pencaharian, kontribusi terhadap pekerjaannya. Selanjutnya ada produktivitas kerja. Konsep kerja dan produktivitas dalam agama Islam. Tindakan atau sesuatu yang dikerjakan seseorang seringkali didefinisikan dengan istilah amalan. Amalan atau pekerjaan dalam Islam diarahkan untuk memenuhi kewajiban seseorang sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Materi selanjutnya berhijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia inginkan. Maka ini merupakan dasar dari manajemen sumber daya insani atau sumber daya manusia. Selanjutnya berubah. Perubahan menurut perspektif Islam itu adalah keharusan atau wajib. Dengan kata lain, tuturnya perspektif Islam itu mengajarkan pada kita, mari kita berubah menjadi lebih baik sehingga mencapai kemuliaan di sisi Allah. Jika kita mau mengubah atau membawa perubahan pada suatu kaum,
maka Allah akan mengubahnya. Kalau kita bersyukur pada perubahan itu, maka Allah berikan berupa nikmat. Tetapi kalau kita kufur, maka itu bisa berupa krisis atau azab.